Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys dengan Umbul Polisi Channel. Kali ini kita akan mereaction kembali yang kelanjutan kemarin terkait dengan seorang kreator Willy Salim ya. Siapa sih namanya itulah ya, pokoknya itulah ya guys ya. Karena kayaknya malah semakin melebar nih guys. Oke, di sini saya akan melihat videonya, mereaction sebuah video YouTube dari apa nama channelnya nih. Nah, pokoknya inilah nanti kita sumbernya nanti kita lampirkan ya guys. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung simak aja seperti apa beritanya. Sembari dengerin ayam ya guys. Oh, suaranya. Yang masak rendang 200 kg di Kota Palembang, kemudian rendangnya Waduh. hilang. Nah, video ini menuai beragam reaksi dari masyarakat, khususnya warga Kota Palembang, dan hingga berujung pada pelaporan kepada pihak berwajib. Untuk membahas lebih lanjut, kita akan bahas langsung bersama dengan Wali Kota Palembang mengenai seperti apa respons pemerintah daerah terkait dengan kasus ini sendiri. Sudah Rupanya langsung wali kotanya ya guys ya, wali kota Palembang langsung yang berbicara. Mungkin karena waktu itu sempat beliau sudah ada video atau foto klarifikasi dengan Willy Salim ya. Oke, kita lanjut guys. Bergabung bersama dengan saya Wali Kota Palembang Bapak Ratu Dewa. Selamat siang Pak Wali, terima kasih sudah bergabung. Ya, selamat siang. Terima kasih. Apa kabar Pak Wali? Alhamdulillah, syukur sehat walafiat. Sehat, alhamdulillah. Pak Wali, ini kan sedang viral terkait dengan kasus Willy Salim ini sendiri. Sampai sekarang yang terakhir ini kabarnya dilaporkan begitu Pak ya. Dan banyak yang bilang juga bahwa konten ini menyakiti hati masyarakat Palembang. Nah, tapi kalau dari Bapak sendiri sebagai pemerintah Kota Palembang melihatnya seperti apa Pak? Ya, pertama sebenarnya saya tidak terlalu kenal ya dengan Willy Salim. Terus waktu itu ada kejadian di Kota Palembang, kurir anak yang sedang melaksanakan kegiatan, tahu-tahu motornya hilang. Oh iya itu. Saya datang, saya kasih bantuan. Terus besoknya Willy Salim datang. Nah, dalam konteks itu saya kasih apresiasi karena kepedulian dia membantu warga yang ada di sana. Sebatas itu sebenarnya kemarin saya kasih apresiasi buat Willy Salim. Tahu-tahu setelah itu saya ketemu beliau, baru saya tahu ada ribut-ribut soal rendang yang dimasak di BKB. Sebenarnya dalam konteks kepedulian dia membantu yang motornya hilang itu. Sebenarnya begitu Pak awalnya. Awalnya berarti Bapak tahu itu dari Willy Salim yang membantu masyarakat Palembang terkait dengan motornya yang hilang gitu ya Pak. Ya, habis itu adalah konten masak rendang. Nah, tapi kan yang menjadi perhatian masyarakat juga ini sempat beredar di medsos bahwa Pak Wali sempat meminta maaf pada saat rendangnya hilang gitu. Nah, itu boleh diceritain nggak sih Pak gimana ceritanya? Ya, waktu itu dia kan posting. Nah, posting tentang ada dia masak rendang di Benteng Kuto Besa terus hilang. Nah, saya kenapa saya minta maaf waktu itu saya mewakili oknum masyarakat yang rendangnya belum matang, belum masak kok sudah diambil. Dalam konteks itu saya langsung secara spontan saya minta maaf. Nah, setelah kejadian itu saya lihat baru heboh, ternyata ada settingan dan lain sebagainya. Nah, di hari itu juga saya langsung telepon Willy, kamu harus klarifikasi, dijelaskan dengan warga Palembang apa yang sebenarnya terjadi. Saya tidak mau Kota Palembang jadi gaduh. Nah, setelah itu langsung dia sore mengklarifikasi, meminta maaf dan lain sebagainya. Itu Mbak konteks yang soal minta maafnya. Aduh, ayamnya berisik guys. Gagal lagi. Yang dibilang iklan Samir ini semua bohong. Kenapa? Katanya limit pinjam. Oke guys, tadi sempat terputus ya guys, kita lanjut ya. Telepon Willy Salim untuk minta klarifikasi gitu kan Pak, karena ramai soal isu settingan. Nah, tapi dari video minta maaf Willy Salim ini sendiri kan Pak tidak ada menyebut bahwa sebetulnya itu settingan atau tidak ya, hanya meminta maaf karena telah membuat gaduh. Tapi sebenarnya ada cerita nggak sih di balik itu Pak Wali, apa sebenarnya memang ini settingan atau Pak Wali juga sebenarnya nggak tahu? Oh, kalau itu saya benar-benar enggak tahu Mbak ya, soal settingan dan lain sebagainya. Saya sempat ketemu memang waktu itu, tapi ketemunya
saya ingin beliau mempublish terus mempromosikan kaitan makanan-makanan khas Palembang, contohnya mie celor, pempek, dan ikonnya Palembang, Jembatan Ampera dan lain sebagainya. Sebatas itu yang saya bicarakan dengan beliau. Tapi sebelumnya ada izin nggak Pak dari pihak Willy sendiri untuk mau bikin konten masak rendang 200 kilo gitu? Nah, soal izin, karena saya tidak tahu bahwa dia ada acara di Benteng Kuto Besar, saya langsung kontak pariwisata. Gimana ini, ada nggak izinnya? Kalau kaitan pemakaian BKB, memang izinnya pemerintah kota melalui Dinas Pariwisata. Tapi kalau izin untuk keramaiannya itu di pihak kepolisian. Nah, untuk izin pemakaian BKB, saya cek tidak ada izin sama sekali. Oh, berarti tidak ada izin untuk pemakaian BKB melalui Dinas Pariwisata gitu ya Pak, tapi untuk izin keramaian dari pihak kepolisiannya ada gitu ya Pak? Ya, dari pihak kepolisian saya nggak tahu izin keramaian ada tidak. Tapi yang kita lihat memang ada aparat yang mendampingi ya pada saat untuk masak-masak itu ya Pak Wali. Ya. Nah, Pak Wali, ini kan banyak yang menyebut juga bahwa isi konten Willy Salim ini kan menyinggung masyarakat Palembang gitu ya Pak. Banyak juga yang berbicara dari seperti Helmi Yahya, Fenita Ari yang memang asli orang Palembang gitu, tidak terima dengan konten ini sendiri. Nah, kalau Bapak melihatnya gimana sih Pak? Di part mana yang menurut Bapak memang ini menyinggung nih masyarakat Palembang gitu? Maaf Mbak ya, saya tidak mau terlalu masuk soal materi konten ya. Bagi saya pembuktian itu tentunya dari aparat penegak hukum. Saya yakin beliau punya kisi-kisi mana konten settingan dan lain sebagainya. Kalau saya ditanya itu saya tidak bisa komentar Pak yang mana. Mungkin dari aparat lah yang tahu persis apakah itu settingan atau dan lain sebagainya itu. Tapi heboh nggak Pak di Palembang soal ini? Oh iya sempat. Sorry ya guys, keputus lagi nih guys. Waduh, ada apa ini? Lanjut. Seru nih. Soal itu. Dan mohon maaf saja Mbak, saya selaku wali kota ya sedikit tercederai lah dengan kondisi itu. Saya prihatin, saya sangat kecewa atas kejadian itu. Kok bisa-bisanya dicap warga Palembang begini, padahal saya yakin warga Palembang tidak seburuk yang disangkakan. Banyak kok Palembang orang-orang baik, sopan santun, tertib, saya kira tidak sedemikian buruk yang dicapkan kepada warga Palembang. Iya, bahkan sekarang banyak juga katanya konten kreator lain yang mau membuktikan gitu ya Pak, untuk coba yuk kita masak di Palembang ya, tidak separah sekarang itu sudah gitu ya. Sudah cukup banyak Mbak yang hubungi saya, nge-DM, termasuk WA, SMS juga, pengen bantu konten-konten kreator di Indonesia menghubungi saya kan. Saya boleh nggak ya bantu ya? Padahal saya ini tetap fokus konten kreator, saya sebagai konten kreator pemula. Karena kebetulan saya juga punya saudara sih, kakak ipar di Palembang ya. Ya, walaupun saya adalah orang Lampung ya, maksudnya lahir di Lampung ya. Tapi saya pengen ini juga sih, apa sih sebenarnya yang terjadi di sana dan kok sampai se-viral ini gitu ya. Oke, lanjut guys. Karena saya baru lebih kurang 27 hari baru dilantik, pengen fokus untuk bekerja, ya memberantas kemiskinan, bicara tentang pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Pekerjaan rumah saya masih cukup banyak yang lain. Tapi masih banyak pekerjaan rumah, tapi sudah ada huru-hara ya Pak di awal. Baik, Pak Wali. Tapi kalau dari sikap pemerintah kota sendiri untuk menghadapi isu yang berkaitan dengan budaya, ini kan identitas daerah. Nah, ini seperti apa Pak? Apa langkah apa yang diambil? Ya, bagi saya silakan sih kalau kepengen konten kreatornya berkreasi demikian, tapi tetap dijunjung tinggi adab, persiapan dan lain sebagainya. Tetapi jangan sampai membuat sesuatu yang membuat jadi heboh. Maka harapan saya, karena saya lagi giat-giatnya untuk melaksanakan janji-janji politik kemarin, tolong jangan dicederailah hal-hal yang demikian. Oke Pak. Iklan lagi guys. Ada guys. Jadi dicederailah hal-hal yang demikian. Kira demikian. Benar nggak Pak Wali, sekarang tuh banyak katanya yang melaporkan ya, ada langkah hukum atau pelaporan resmi terkait dengan konten Willy Salim ini sendiri. Nah, menurut Bapak untuk pihak-pihak yang melaporkan ini memang sudah semestinya seperti itu atau berlebihan? Ya, saya kira itu hak ya Mbak.
hak warga negara untuk melaporkan yang bersangkutan. Kita tidak bisa membatasi itu. Tetapi pesan saya tetap kita mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Saya kira kalau itu ya dirasa memang untuk dilaporkan, ya silakan saja. Karena kita juga pengen ada pembuktian yang tadi ya yang Mbak bilang, ada settingan, ada lain sebagainya. Maka yang bisa membuktikan tentunya kan aparat penegak hukum. Maka dari itu ya silakan saja. Oke, terakhir nih Pak Wali, ada pesan nggak untuk masyarakat Palembang ataupun juga konten kreator sendiri yang mungkin nanti mau ngonten ya di Palembang ataupun dari Jakarta ataupun orang Palembang juga terkait dengan kejadian Willy Salim ini? Ya, pesan saya ini kan lagi berjuang ini Mbak ya, berjuang karena sebagai wali kota baru untuk membantu warga masyarakat yang marginal. Maka dari itu harapan saya tolong dong dukung kita juga dengan program-program ini untuk membantu masyarakat marginal, dan juga kita juga tidak membatasi mereka ingin cari konten dan sebagainya, tapi yang memang ya sesuai dengan prosedurnya, sesuai dengan aturannya, sesuai dengan adabnya, sesuai dengan sopan santunnya, sehingga warga Palembang itu ya, saya sekali lagi tidak seburu-buru banget sih mereka-mereka itu. Baik, berarti nanti kita akan nantikan amat. juga ya Pak, kami nantikan nanti seperti apa update-nya dari kasus ini, mungkin dari pelaporannya, dari apakah benar settingan atau tidak, karena kan masih banyak juga yang bertanya terkait hal ini, dan yang paling penting adalah klarifikasi tentunya untuk memperbaiki nama kota Palembang yang kemarin sudah disebut-sebut tidak baik begitu ya, terkait dengan konten masak rendang ini sendiri. Terima kasih Pak Wali untuk waktunya, sehat selalu Pak. Amin, nanti amin. kita ngobrol-ngobrol lagi, terima kasih. Oke guys, jadi itu ya kesimpulannya sama sih, saya juga karena saya juga sebagai konten kreator pemula, saya belajar. Nah, saya mungkin dari sini juga belajar ya cara membuat konten yang baik dan tidak membuat orang jadi tersinggung. Nah, mudah-mudahan dengan cara saya mereaction ini pun itu tidak melanggar hak cipta atau tidak membuat orang jadi tersinggung ya, karena saya juga dengan adanya mereaction ini pun secara nggak langsung saya pun melihat video mereka ya, dan saya tidak mendownload dan sebagainya atau reupload tidak, tapi saya mereaction video ini karena saya juga sebagai kreator pemula ya, mungkin kalau misalnya saya ada kekeliruan pun ya harap dimaklum. Nah, inilah dari sini guys, jadi antara hak dan kewajiban sebagai konten kreator ya kita harus tahu juga guys. Mungkin ini buat teman-teman pemula juga, ini buat bahan juga, buat antisipasi ketika kita mengalami hal seperti itu. Oke guys, terima kasih yang sudah menyaksikan, dan terima kasih untuk Liputan 6 yang sudah membantu klarifikasi kepada wali kota ya. Jadi singkat cerita, mudah-mudahan ini ya akan ada titik terang ya guys. Oke, terima kasih buat Kak Willy Salim juga, semoga Anda tegar siap menghadapi itu semua. Saya juga penggemar Willy Salim juga, setiap kegiatan dia saya ikutin juga. Pokoknya teman-teman kreator yang lain juga saya ikutin. Oke, terima kasih guys. Saya Heri juga, kalau ada kata-kata salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.